Halo siswa Indonesia X, setelah mempelajari mengenai latar belakang, definisi, peran pemerintah, jenis, statistik dan dampak bencana, pada sesi kali ini kita akan mempelajari mengenai siklus manajemen bencana. Secara sederhana, siklus manajemen bencana dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Tahap pertama adalah tahap prevention atau pencegahan. Tahap berikutnya yaitu tahap mitigasi. Dilanjutkan dengan tahap preparedness atau tahap kesiapsiagaan bencana. Setelah bencana terjadi, tahap selanjutnya adalah tahap respons. Kemudian diikuti dengan tahap recovery atau pemulihan, dan dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau development. Selain itu, terdapat alternatif dari siklus manajemen bencana, yang terdiri dari 3 tahapan, preparedness, response, dan recovery. Untuk tahap preparedness, dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian kecil, yang meliputi preparedness itu sendiri, early warning, dan threat atau ancaman. Sedangkan pada tahapan recovery, dapat dibagi menjadi 2 bagian yang lebih kecil, yaitu restorasi dan rekonstruksi. Kita akan membahas mengenai siklus manajemen bencana secara singkat. Tahap prevention atau pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana atau mengurangi dari efek kerusakan dari bencana itu sendiri, baik terhadap fasilitas maupun terhadap komunitas. Contoh dari pencegahan ini antara lain adalah dengan membangun bendungan atau kanal untuk saluran air. Contoh lainnya, mencegah kebakaran hutan dengan menghilangkan sumber api atau mengurangi bahan bakar yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Beberapa negara menggabungkan antara istilah pencegahan dan mitigasi bencana. Mitigasi sendiri secara umum dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Contoh kegiatan mitigasi antara lain pelaksanaan building codes, peraturan tentang tata kota dan gedung bertingkat, sistem proteksi untuk instalasi vital, serta peraturan transportasi darat, laut, dan udara. Tahap preparedness merupakan tahap persiapan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi atau komunitas untuk melakukan respons pada saat terjadi bencana. Contoh dari kegiatan pada tahap preparedness antara lain merumuskan perencanaan evakuasi yang akan dilakukan jika terjadi bencana. Contoh tindakan lainnya adalah menyiapkan sistem peringatan dini, sistem komunikasi pada keadaan darurat, peningkatan awareness dan pengetahuan masyarakat, serta program pelatihan terkait bencana. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, tahap preparedness dapat dibagi menjadi tahapan yang lebih kecil, yaitu tahap preparedness itu sendiri, warning, dan threat atau ancaman. Warning adalah periode atau waktu di mana bencana sudah teridentifikasi namun belum mencapai di mana lokasi berpenduduk. Contohnya adalah angin topan sudah diidentifikasi namun lokasinya masih jauh. Threat adalah periode di mana bencana sudah teridentifikasi dan dinilai dapat mencapai area berpenduduk. Kesiapan dari individu atau keluarga merupakan hal yang sangat vital dalam menghadapi bencana. Bagaimana dengan siswa Indonesia X? Apakah siswa Indonesia X dan keluarga siap untuk menghadapi bencana? Tahap selanjutnya adalah tahap ketika bencana itu terjadi. Pada tahapan ini bisa berbeda-beda untuk masing-masing jenis bencana. Contohnya, gempa sering pada waktu yang singkat dan tidak terdeteksi. Sementara angin topan dapat dihitung dan dapat diperkirakan. Setelah terjadi bencana, tahapan untuk mengambil tindakan langsung merupakan tahapan respons. Contohnya antara lain adalah melakukan pencarian dan penyelamatan korban atau disebut dengan search and rescue, menyiapkan tempat pengungsian, serta evakuasi korban. Tahapan ini dapat memakan waktu sekitar 2 atau 3 minggu. Tahap berikutnya adalah tahap recovery atau pemulihan. Pada tahap recovery ini merupakan tahap pemulihan bagi komunitas ataupun infrastruktur. Pada tahapan ini dapat juga dibagi menjadi sub-tahapan lebih detail,
yaitu restorasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dan tahap terakhir dalam siklus manajemen bencana adalah tahap pengembangan kembali atau redevelopment. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting untuk melakukan evaluasi dari tahapan-tahapan sebelumnya secara nasional. Apakah berlangsung secara efisien dan efektif. Dan selanjutnya untuk dilakukan perbaharuan terhadap kebijakan ataupun peraturan guna perbaikan penanggulangan bencana di kemudian hari. Siswa Indonesia X, demikianlah gambaran awal mengenai manajemen bencana. Kami mengajak siswa Indonesia X untuk aktif dalam forum diskusi dan juga mengerjakan evaluasi minggu pertama sebelum melanjutkan untuk minggu berikutnya. Sampai jumpa.